Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ketemu lagi kita di video pembelajaran kali ini, yaitu sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, sebelum kita mulai membahas tentang sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah ini, ibu akan mengingatkan kembali bahwa sebelumnya kita sudah belajar mengenai sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah. Nah, di pembelajaran kemarin yang sebelumnya itu ada 6 sumber daya dalam usaha kerajinan ya. Seperti yang sudah disebutkan bahwa 6 sumber daya yang dibutuhkan itu adalah, yang pertama adalah manusia atau yang disebut dengan man, kemudian ada money atau uang, kemudian yang ketiga ada material atau fisik, yang keempat ada yang keempat ada mesin atau teknologi, kemudian ada metode atau metode, kemudian ada market atau pasar. Nah, jadi keenam sumber daya ini diperlukan di dalam kita sumber daya ini dibutuhkan dalam usaha kerajinan kita tadinya ya. Nah, semuanya ini sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kemudian kita memerlukan juga perencanaan administrasi usaha kerajinan ya dari bahan limbah. Nah, semuanya itu perlu perencanaan ya. Nah, kemudian kita masuk ke sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Oke, sebentar ya. Oke, kita lihat di sini bahwa apa saja sih bahan yang dimanfaatkan untuk produk kerajinan? Bahan yang dimanfaatkan untuk produk kerajinan itu ada dua, yaitu bahan alam, kemudian bahan yang terbuat dari sintetis. Nah, bahan yang terbuat dari alam itu yang dimanfaatkan untuk produk kerajinan berupa tanah liat, serat alam, kayu, bambu, kulit, logam, batu, dan rotan. Nah, sementara bahan sintetis yang dimanfaatkan untuk produk kerajinan adalah limbah kertas, plastik, dan karet. Oke, kemudian jenis bahan limbah yang dipergunakan untuk produk kerajinan itu adalah bahan limbah yang berbentuk bangun datar dan bahan limbah yang berbentuk bangun ruang. Nah, aneka produk kerajinan yang terbuat dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, kalian bisa lihat di sini di PowerPoint-nya ada kerajinan dari limbah kulit jagung. Kalian bisa perhatikan. Nah, di sini kulit jagung bisa kita olah, bisa kita buat kerajinan berbentuk bunga. Nah, ini ya seperti gambar ada orang-orangan yang bisa kita buat. Nah, kemudian masih banyak lagi yang bisa kita perbuat dari kulit jagung. Kemudian yang kedua itu adalah kerajinan dari limbah plastik. Limbah plastik itu termasuk sampah anorganik. Nah, seperti yang sudah sebelumnya Ibu jelaskan, sampah anorganik itu adalah sampah yang sulit diurai oleh mikroorganisme. Karena apa? Karena dia butuh waktu untuk bertahun-tahun agar dapat terurai dan kemudian menyatu kembali dengan tanah. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar ini, kita bisa lihat ini gambar yang bisa kita olah melalui limbah plastik. Nah, ini adalah gambar yang terbuat dari tutup botol ya, tutup botol Fanta, Sprite ya. Ini bisa kita buat pot bunga dengan dihias seperti gambar ini ya. Kemudian sampah plastik lagi, sampah dari limbah plastik itu juga kita dapat beraneka ragam produk kerajinan nih. Kita bisa buat keranjang, bisa kita buat tas, kita bisa buat juga untuk sendal ya. Nah, ini kita bisa lihat seperti dalam gambar. Oke, kemudian yang ketiga ada kerajinan dari daun pelepah pisang. Nah, kerajinan dari daun pelepah pisang itu sebaiknya menggunakan daunnya yang berwarna kuning hingga daun yang berwarna coklat.
ya. Nah, itu yang sebaiknya yang bisa kita pergunakan untuk dari daun pelepah pisang itu yang benar-benar sudah kuning dan dia berwarna coklat. Kemudian kalau bisa itu daun pelepah pisang itu adalah yang sudah benar-benar kering. Kenapa harus kering? Karena nanti kalau daun pelepah pisang itu tidak kering, maka dia bisa busuk ya, nggak awet. Oke. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kerajinan dari limbah kertas. Nah, kerajinan dari limbah kertas itu dapat dibuat dengan teknik gulung atau pilin ya. Kemudian dapat digunakan dengan anyaman, dapat digunakan dengan teknik sobek atau lipat. Nah, kalau kita membuat kerajinan dari kertas ya, dia kan sebenarnya tidak tahan ya jika kena air, maka dia akan gampang sobek ya. Nah, kemudian ada teknik, ada cara supaya limbah yang kita buat dari limbah kertas tadi supaya jangan mudah hancur, itu dapat kita campurkan dengan menambahkan zat pelindung air ya. Contohnya itu zat melamin atau politur. Dan kemudian bisa juga dengan melapisi dengan plastik. Oke, coba kalian lihat contohnya ini. Jadi dari limbah kertas bisa kita pergunakan untuk membuat tempat pensil nih dia ya. Nah, tempat alat-alat ini. Oke. Nah, supaya dia awet ini tekniknya seperti ini itu menggunakan teknik pilin ini ya, seperti ini ya, Nak ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima ada kerajinan yang terbuat dari limbah kain perca. Nah, ini yang paling sering kita lihat kalau di pasaran ya. Ini udah sering ini alas kaki yang terbuat dari kain perca. Oke, kemudian ini ada yang terbuat dari kain perca juga, itu untuk tas. Nah, selain itu untuk yang terbuat dari kain perca pun kalian bisa membuat misalnya bed cover ya dari kain perca. Nah, itu lebih bagus lagi, bisa dipergunakan untuk sehari-hari. Oke, nah kemudian kerajinan dari limbah kardus. Kemudian ada kerajinan dari limbah sisik ikan. Nah, sisik ikan yang sering digunakan itu adalah biasanya ikan yang besar ya. Contohnya itu adalah ikan kakap. Itu lebih bagus digunakan, lebih kokoh ya. Kalau kita menggunakan sisik ikan kakap, dia lebih kokoh. Kemudian itu jika kita bandingkan dengan ikan yang besar yang lain ya, contohnya ikan mujair atau ikan mas, itu sisik ikan kakap itu jauh lebih kuat ya. Kemudian biasanya sisik ikan kakap itu digunakan sebagai kerajinan untuk membuat aksesoris. Aksesoris yang bagaimana? Aksesoris misalnya membuat anting ya, membuat hiasan-hiasan di bando. Nah, jadi dia lebih untuk ke cewek ya, membuatnya ke cewek. Lalu kemudian ada kerajinan dari pecahan keramik. Nah, pecahan keramik ini kita bisa gunakan sebagai hiasan mozaik. Nah, kalian bisa lihat ini contohnya. Oke, ini itu adalah contoh yang terbuat dari pecahan keramik ya. Jadi kita bisa buat mozaik. Oke, kemudian ini itu yang terbuat dari sisik ikan. Nah, ini yang terbuat dari kardus, dari limbah kardus. Oke. Ya, kalau kita buat seperti ini hiasan, ya pasti otomatis dia akan menambah nilai ekonomi kita. Kemudian kerajinan-kerajinan yang kita buat dari limbah berbentuk bangun datar itu memiliki dua manfaat. Yang pertama, dia bisa kita pergunakan sebagai benda pakai. Nah, apa sih maksudnya sebagai benda pakai? Sebagai benda pakai itu maksudnya kerajinan tadi, produk kerajinan yang dibuat, dia hanya mengutamakan fungsinya. Dia tidak melihat unsur keindahannya, ya. Dia tidak terlalu mengutamakan unsur keindahan. Jadi unsur keindahan itu hanya sebagai pendukungnya saja. Jadi lebih mengutamakan lebih prioritas ke fungsinya. Contohnya bisa kalian lihat di gambar ya, ini keset kaki, alas kaki, kemudian sendal sama tas ini seperti ini. Kalau kita lihat indah sih, sebenarnya indah juga, cuma nggak terlalu indah kali ya seperti itu. Jadi dia lebih dibuat untuk digunakan saja.
Oke, kemudian yang kedua itu adalah manfaat manfaat produk kerajinan tadi itu sebagai benda hias ya. Yang pertama tadi benda pakai, yang kedua sebagai benda hias. Nah, maksudnya bentuk kerajinan yang dibuat itu tujuannya hanya untuk dipajang atau digunakan hanya sebagai hiasan ya, hanya untuk memperindah saja. Nah, contohnya ini lukisan ini ya. Lukisan mozaik ini, lukisan. Oke. Kemudian bunga. Nah, ini hanya kita pajang aja untuk hiasan saja, bukan untuk kita pergunakan sehari-hari ya. Oke, ini dia. Kemudian ya, kemudian kita belajar lagi mengenai potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kita tahu bahwa produk kerajinan di suatu daerah ya, di suatu daerah tertentu itu berbeda dengan produk kerajinan di daerah yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena dia menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut. Ya, sumber dayanya apa? Maka dia produk kerajinan akan menyesuaikan dengan sumber dayanya tadi, ya. Nah, kemudian contoh hasil limbah berbentuk bangun datar yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan dapat kita lihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama itu adalah daerah pesisir pantai atau laut. Nah, hasil limbah dari pesisir pantai yang dapat dimanfaatkan itu adalah sisi ikan, kemudian daun pandan dan daun kelapa. Nah, kenapa? Ya iya, karena di daerah pantai atau daerah laut itu sumber dayanya yang ada di sana, yang banyak yang terdapat di sana ya dia ikan, kemudian terdapat banyak pohon-pohon pandan dan daun kelapa. Jadi kita mempergunakan ya limbah itu tadi, ya kan? Nah, kemudian untuk daerah pegunungan, limbah yang dapat kita manfaatkan itu berupa daun-daunan kering, kulit buah-buahan yang bertekstur kasar, contohnya salak, pete Cina ya, pete Cina, kulit buahnya itu. Nah, ini dia. Dan masih banyak lagi yang daerah pegunungan ya. Jadi kita bisa pergunakan adalah daun-daunnya yang kering. Kemudian untuk daerah pertanian, itu limbah yang biasanya dimanfaatkan itu berupa jerami padi. Ya. Kemudian kulit jagung, batang daun singkong dan kulit bawang dan masih banyak lagi ya. Kemudian untuk di daerah perkotaan, nah limbah yang bisa dimanfaatkan itu berupa kardus. Nah, ini yang paling sering karena banyak pertokoan. Nah, untuk untuk bungkusnya produk-produk mereka kan menggunakan kardus. Nah, kardus-kardus inilah yang banyak di daerah perkotaan ya. Kemudian kertas, serbuk gergaji, serutan kayu, plastik, dan mika. Ini dia, itu daerah perkotaan yang dipergunakannya. Nah, kemudian limbah-limbah yang tadi itu yang kita dapatkan tadi yang akan kita manfaatkan bukan hanya langsung kita buat seperti itu saja, tapi ada proses pengolahan limbahnya tadi ya, ada prosesnya. Prosesnya seperti apa? Nah, proses yang pertama kita bisa melakukan pemilahan bahan limbah dulu. Jadi bukan sekedar kita ambil apa bahan limbahnya tadi, kemudian langsung kita buat, enggak ya. Jadi kita pilah dulu limbah tadi. Mana yang cocok, mana yang masih bisa kita gunakan, yang masih layak kita pergunakan. Jadi harus diseleksi dulu limbahnya tadi. Nah, kemudian proses yang kedua ya. Proses yang kedua itu kita lakukan pembersihan limbah. Jadi yang sudah kita seleksi tadi, limbah-limbah yang sudah kita seleksi yang akan kita pergunakan, itu kita bersihkan dulu, kita cuci dari bekas atau dari sisa-sisa penggunaan sebelumnya ya. Kita bersihkan dulu. Setelah itu kita masuk proses yang ketiga. Nah, limbah yang sudah dibersihkan tadi otomatis dia kan basah, ya kan? Nah, kita lakukan pengeringan. Jadi proses yang ketiga itu adalah pengeringan, ya. Limbah basah itu harus dikeringkan, ya. Harus dikeringkan di bawah sinar matahari langsung
atau kita pergunakan alat pengering, ya. Alat pengering misalnya untuk mengeringkan rambut. Kalau perempuan itu kan sering pakai hair dryer, ya. Bisa juga menggunakan itu. Oke, baru setelah itu limbah tadi bisa kita olah dengan sempurna. Jadi limbah yang sudah kering itu yang bisa kita olah dengan sempurna. Nah, kemudian proses yang keempat itu kita lakukan dulu pewarnaan, ya. Kita lakukan pewarnaan. Nah, pada limbah basah, ya, pewarnaan itu dilakukan dengan mencelupkan atau direbus menggunakan pewarna tekstil agar dia menyerap. Itu bagi limbah yang basah. Kemudian kalau limbah yang kering bisa diwarnai itu dengan dipernis atau dipolitir atau dicat menggunakan cat akrilik. Jadi cat yang tahan dia, ya. Kalau cat akrilik ini cat yang tahan, atau gunakan cat minyak. Jadi pewarnaan, kalian perhatikan dulu limbahnya untuk pewarnaan tadi, ya. Untuk pewarnaan kita perhatikan dulu limbahnya, apakah dia limbah basah ataukah dia limbah kering. Nah, kalau limbah basah tadi dilakukan dengan merebus atau dicelupkan ke pewarna tekstil. Kalau dia limbah kering, nah lakukan dengan cat atau dipernis. Kemudian setelah diwarnai, kita lakukan pengeringan kembali. Jadi tahap pengeringan itu ada dua. Pengeringan di awal setelah kita bersihkan, kemudian pengeringan terakhir setelah diwarnai. Nah, ini pengeringan setelah pewarnaan. Bahan yang telah dicat dikeringkan kembali agar warnanya tidak mudah luntur. Nah, perhatikan ya anak-anak yang ininya diperhatikan baik-baik langkahnya. Kemudian setelah pengeringan, ya, pengeringan setelah pewarnaan tadi, setelah pengeringan pewarnaan, barulah kita lakukan finishing. Ya, finishing dapat dilakukan dengan cara disetrika boleh untuk limbah kulit agar apa? Agar tidak kusut, atau ya misalnya terbuat dari kayu, maka dia harus diamplas dulu atau digerendra di apa ya? Ya, dihaluskan dulu. Nah, seperti ini. Jadi tahap-tahapnya ini harus dilakukan ketika kita melakukan pengolahan limbah, ya. Jadi ingat, kalian membuat produk kerajinan itu jangan langsung dibuat begitu saja, tapi lakukan 6 proses ini tadi, ya. Dipilih dulu limbahnya, kemudian limbah yang sudah masuk seleksi itu kita bersihkan dulu dari sisa-sisa penggunaan produk sebelumnya. Kemudian setelah kita bersihkan, keringkan dulu, ya, keringkan tadi limbahnya. Kemudian setelah dikeringkan, barulah kita lakukan pewarnaan. Nah, dilihat tadi pewarnaan ada 2. Kita lihat apakah dia limbah basah ataukah limbah kering. Nah, kemudian setelah pewarnaan, lakukanlah pengeringan lagi, ya. Jadi diwarnai kemudian dikeringkan kembali. Nah, setelah pengeringan barulah dia masuk tahap finishing. Oke. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan mengenai ini tadi, ya, mengenai apa tadi? Mengenai sistem produksi usaha kerajinan. Oke, sekian materi dari Ibu. Kalian bisa pelajari kembali, diingat-ingat yang sudah disampaikan agar produk kerajinan yang kita olah nanti memiliki nilai jual yang tinggi. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya.